المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Masalah kalau sak itu ragu, seorang apakah air itu berubah banyak atau sedikit? Karena kalau berubah banyak maka air itu tak bisa lagi dipakai bersuci. Dia suci tidak mensucikan. Apabila yang merubahkannya benda suci seperti belau, minyak wangi, kapur barus, apa sajalah benda suci yang merubahkannya. Kalau perubahan itu sedikit kan dimaafkan, air itu tetap suci lagi mensucikan. Kalau perubahannya banyak, air apa nih? Susu ya. Ini perubahannya banyak apa sedikit? Banyak. Bisa pakai wudu? Masih bisa pakai wudu? Nggak bisa. Diminum boleh. Kenapa boleh? Tapi udah berubah. Kalau itu udah Ustaz, sikit. Kalau berubahannya sikit, masih suci lagi mensucikan. Tapi kalau perubahannya banyak, suci tidak mensucikan. Masalahnya ragu. Ini perubahannya banyak apa sikit ya? Banyak apa sikit ya? Nah, kalau ragu macam mana? Katanya maka hukumnya berubah sikit. Hukumnya dihukumkan berubah sikit sehingga masih bisa dipakai. Kenapa ditakdirkan berubahnya sikit kalau ragu? Karena asal air ini suci lagi mensucikan. Diragukan dia tidak mensucikan karena diragukan banyak. Banyaknya itu kan diragukan, berarti tidak mensucikannya ragu. Asalnya dia suci lagi mensucikan. Halo, Assalamualaikum. Salam, siapa nih? Iya. Oh, lagi ngisi pengajian nih. Iya. Oke ya. Jadi asalnya air itu suci lagi mensucikan. Diragukan ini perubahannya banyak sehingga tak mensucikan. Tak mensucikannya itu ragu. Sementara mensucikannya itu pasti karena itu hukum asalnya. Kembalikan ke hukum asal kalau seandainya datang ragu. Karena asalnya mensucikan, berarti dia tetap air itu suci lagi mensucikan. Berarti kalau gitu perubahannya itu tidak dihukumkan perubahan yang banyak, tapi perubahan yang sedikit.
supaya tetap air itu suci lagi mensucikan sebagaimana asalnya. Dan kalau seseorang ragu seseorang apakah telah hilang perubahannya yang banyak itu atau belum, maka hukumnya belum hilang perubahannya. Ini air nih masuk benda suci, akibatnya berubah, perubahannya banyak. Karena perubahannya banyak, air itu tidak lagi bisa dipakai bersuci. Berarti air itu suci tidak mensucikan sehubungan karena perubahannya banyak. Tapi ingat, al-hukmu yaduru ma'al ilati. Hukum itu berputar bersama ilatnya. Apa ilatnya? Apa sebabnya maka air itu tidak mensucikan? Karena berubah banyak. Seandainya perubahan banyak tuh hilang, kembali seperti semula, air itu mensucikan lagi enggak? Mensucikan. Misalnya air dikasih kapur barus, bau kapur barus lah. Banyak enggak baunya? Banyak lah Ustaz. Oh ya udahlah, berarti air itu sudah dihukumkan air kapur barus karena banyak perubahan. Karena sudah berubah banyak sebab dicampur kapur barus, air itu suci karena yang mencampurinya pun kapur barus, suci juga. Nah, berarti tetap suci. Cuman dia tidak mensucikan. Dalam artian tak boleh dipakai wudu, tak boleh pakai mandi wajib, tak boleh dipakai untuk mensucikan yang kena najis. Enggak sah itu. Karena dia tidak mensucikan. Sampai kapan? Selama kapur barusnya itu baunya masih terasa. Tapi dibiari lama, sehari, 2 hari, 3 hari, kapur barusnya hilang. Tak ada lagi tercium kapur barus. Udah kayak biasa balik, kayak semula, kayak yang belum dikasih kapur barus. Maka air ini berubah lagi menjadi suci lagi mensucikan. Karena ilat dia tak mensucikan hilang. Apa ilatnya? Bau kapur barus akibat percampuran itu. Sekarang bau kapur barusnya sudah nggak ada lagi. Ya udah, kembali air itu kepada suci lagi mensucikan. Baik. Itu kalau yakin bau kapur barusnya hilang. Gimana kalau ragu? Dicium. Macam-macam mudah hilang, macam-macam belum. Ragu. Kalau pasti sudah hilang, mensucikan balik. Kalau pasti belum hilang, berarti tidak mensucikan. Yang mana ini? Entahlah, aku pun ragu. Apa kira-kira kalau kayak gini udah kira hilang, apa kalian masih ada? Ragu. Nah, kalau ragu, hukumnya kembalikan ke asal. Asalnya ini berubah enggak? Asalnya, sebelum ragu ini, air itu dimasukin kapur barus, yakin berubah enggak? Yakin. Ketika datang ragu, hilang perubahannya atau belum, maka kembalikan ke asal. Asalnya memang dia tadinya berubah, berarti dihukumkan masih berubah. Perubahannya diragukan hilang. Nah, berarti keraguannya itu dibuang, kembalikan ke yang pasti. Yang pasti sebelum ragu, ini air berubah banyak akibat masuk kapur barus. Kemudian menyusul, udah hilang apa belum ya kapur barusnya? Ragu. Kalau ragu, buang yang ragu, kembalikan ke asal. Asal sebelum ragu apa? Air ini berubah banyak dengan masuk kapur barus. Berarti air ini tetap suci, tidak mensucikan. Walaupun ragu, sudah hilang apa belum air bau kapur barus. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa ya Bu? Lanjut. Maka air itu tiada mensucikan karena dihukumkan kembali ke asal sebelum itu. Asalnya belum hilang perubahan. Kalau belum hilang berarti tetap tidak mensucikan. Dan kalau ragu seseorang apakah benda itu mukhalid atau mujawir,
Atau apakah yang berubah air itu mukhalid atau mujawir, maka tiada memberi bekas. Ini air suci lagi mensucikan, masuklah benda, akibatnya terjadi perubahan baik bau, rasa maupun warna, salah satunya lah. Yang mencampurinya benda apa nih? Mukhalid apa mujawir? Kalau yang mencampurinya itu mujawir, seperti kayu cendana, masuk wangi cendana. Tapi antara kayu cendana dengan air itu bisa dipisah. Kayunya mana, airnya mana, bisa dipisah ya. Nah, kalau bisa dipisah berarti namanya mujawir. Nah, bejiran. Tapi kalau tak bisa lagi dipisah, udah menyatu, senyawa udah, seperti macam air dikasih bincua, macam inilah susu ini. Susu sama air ini mujawir apa mukhalid? Kalau mujawir berarti bisa dipisah mana susu mana air. Kalau nggak bisa dipisah berarti mukhalid. Menurut ibu ini mukhalid apa mujawir? Mukhalid. Bisa dipisah lagi bu? Ibu bisa pisahkan mana susu mana airnya? Mana bisa? Nah, kalau nggak bisa berarti mukhalid. Kalau mukhalid yang percampurannya air itu tidak mensucikan walaupun tetap suci. Tapi kalau mujawir seperti kayu cendana dimasukkan ke dalam air jadi bau wangi cendana, maka ini perubahannya kan dengan mujawir. Masih bisa dipisah mana kayu cendananya, mana airnya. Sehingga karena masih bisa dipisah, ini namanya perubahan dengan sebab mujawir, bukan mukhalid. Kalau mujawir, air itu tetap suci lagi mensucikan. Walaupun sudah berubah, bahkan banyak sekalipun perubahan. Dia tetap mensucikan. Kenapa? Karena antara benda dengan air itu percampurannya itu mujawir. Kalau mujawir walaupun sudah berubah, air itu tetap suci lagi mensucikan. Nah, ini asalnya air itu suci lagi mensucikan. Lantas masuk benda, terjadilah perubahan. Apakah bau, rasa atau warna? Tinggal lagi benda yang merubahkannya ini ragu, mujawir atau mukhalid ya. Nggak tahu kali lah kok kayak mana lah ini ya. Kalau mujawir berarti masih suci lagi mensucikan. Kalau mukhalid berarti tidak mensucikan. Ini yang mana? Nah, itulah yang kurang. Mujawir apa mukhalid? Nah, dihukumkan air itu perubahannya secara mujawir, maka tidak memberi bekas. Keraguan itu tidak memberi bekas. Maksudnya keraguan itu tidak merubah hukum. Hukum air itu sebelum masuk benda nih dia suci lagi mensucikan. Berarti air ini tetap hukumnya suci lagi mensucikan. Adapun perubahan yang terjadi apakah mukhalid atau mujawir itu labas, tidak mengapa, tidak memberi bekas, tidak merubahkan hukum air. Jadi nggak apa-apa, pakai boleh, silakan. Karena mukhalidnya diragukan. Kalau mukhalidnya diragukan berarti berubah air itu menjadi tak mensucikan juga diragukan. Kalau perubahannya menjadi tak suci air itu diragukan, ya kembalikan ke asal sebelum ini. Asalnya air ini apa? Suci lagi mensucikan. Ya udah kembali suci lagi mensucikan. Nah, keraguannya dimaafkan, nggak apa-apa. Faedah. Apabila dikatakan air itu banyak, maka maksudnya itu air 2 kullah atau lebih. Dan apabila dikatakan air itu sedikit, maka maksudnya air itu kurang dari 2 kullah. Ini rumus. Misalnya nanti dibilang gini, masuklah benda itu ke dalam air yang banyak. Air banyak itu maksudnya berapa itu? 2 kullah atau lebih. Manakala air itu sedikit, masuk najis, maka berubah ataupun tidak, air itu dihukumkan air bernajis. Manakala air itu sedikit, sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kullah. Itu rumus. Kalau banyak atau lebih, maksudnya 2 kullah atau lebih. Kalau sedikit, katanya maksudnya kurang dari
2 kula. Itu rumus itu, udah kaidah. Disepakati ulama itu begitu. Seperti air sumur kami, itu kebocoran air paret, tapi air paretnya namanya umum gitu, ada orang lain ada kebocoran atau apa. Jadi air kami itu terbau air bawah paret, tapi setelah kami cari pun juga terbau paret, tapi diendapkan itu, endapannya itu apakah ini air yang kami pakai seperti misalnya kami mensucikan dan air yang sudah kami nanti jatuh dapat jadi tapi saya sudah mensucikan. Kita umpamakan aja lah air paret itu air najis positif, lantas merembes ke dalam sumur, akibatnya air sumur kita jadi bau air paret, sehingga air sumur itu dihukumkan bernajis sebab air sudah berubah dengan air najis, itulah air paret. Seandainya tidak berubah, meresap juga air paret itu, tapi tidak mengalami perubahan, air itu tetap biasa-biasa aja, tetap jernih, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan rasa, kayak biasa aja. Walaupun kita tahu ini air paretnya udah ngerebus nih, nampak itu ngalir, waduh air paretnya masuk ini, tahu kita, tapi nggak mempengaruhi karena mungkin jumlah debit air yang di sumur tuh lebih banyak kali dibandingkan rembesan yang masuk, sehingga nggak ngaruh, air itu tetap biasa-biasa aja, nggak ada perubahan bau, rasa dan warna. Berarti airnya air apa nih? Air sumur ini air apa namanya? Dicampuri pasti nampak, cuman tidak mengalami perubahan. Berarti air ini air apa? Air apa nih? Suci nggak? Mensucikan nggak? Mensucikan. Karena air ini 2 kula lebih. Berarti airnya air banyak apa sedikit? Banyak. Masuk najis, selama tidak berubah dia, maka air itu tetap suci lagi, mensucikan. Itu kalau enggak berubah. Ini berubah ini, jadi bau comberan, resepan. Berarti kalau gitu comberan najis, airnya berubah jadi bau comberan, berarti air itu sudah berubah karena air comberan, air najis. Berarti air satu sumur ini dihukumkan air yang bernajis. Dah, biarkan aja lah, nggak bisa pakai. Tiba-tiba besok panas, rembesannya itu sudah berhenti. Karena rembesan berhenti, cuaca pun panas, bau karena rembesan itu hilang, balik lagi seperti semula, normal, tanpa dikuras, tanpa ditambah air, tanpa diapa-apain, dibiarin aja. Nah berubah sendiri, balik lagi seperti semula. Ya air itu kembali suci lagi, mensucikan. Adalah al-hukmu yaduru ma'al illati. Hukum itu berputar bersama ilatnya. Tadi kenapa dihukumkan bernajis? Karena berubah sebab masuk air comberan. Kenapa sekarang tanpa dikuras, dikurangi, tanpa ditambah, air itu kok dihukumkan air yang suci lagi mensucikan? Karena perubahan di air itu dari akibat rembesan comberan hilang. Ketika hilang, ya hukumnya jadi hilang. Kembalikan ke asal, suci lagi mensucikan. Jelas, Bu? Jelas ya? Ustaz, tapi kan nggak dikuras, berarti kan air rembesan itu kan masih bercampur, Ustaz. Ya bercampur, kalau nggak merubahkan air tersebut kan tetap suci lagi, mensucikan. Bu, dulu kan lubang kamar mandi kita itu kan di luar. Yang dulu zaman dulu, mana ada sumur di dalam gini. Satu-satu lah, rata-rata sumur itu di luar dapur. Nah, dan kadang-kadang pun tak pala berpagar kali, cuman pagar-pagar gitu aja lah. Jadi ada kadang-kadang bolongan-bolongan, bisa masuk ayam, masuklah ayam, tuh mati. Ayam mati tak disembelih, namanya apa? Bangkai. Bangkai itu najis apa suci?
suci, najis. Berarti air satu sumur ini udah kena najis lah. Iya. Orang mati ayamnya. Nah, sampai bau bangke kah? Baru mati, belum bau bangkainya. Berarti airnya belum berubah. Rasanya dijilat masih biasa-biasa aja. Tidak sampai jadi rasa bangkai. Baunya tidak sampai bau bangkai. Warnanya tidak sampai berubah jadi warna bangkai. Biasa-biasa aja. Nah, karena dia nggak mengalami perubahan, walaupun bangkai ayam itu ada di situ, najis, bercampur, tapi tidak mengalami perubahan. Sementara air ini banyak, 2 kula atau bahkan lebih. Nah, apakah air itu menjadi air bernajis? Apakah air itu menjadi air bernajis? Enggak. Ustaz, tapi udah masuk bangkai itu Ustaz, kok nggak bernajis airnya? Tapi tidak berubah. Air itu punya kekuatan menolak hukum najis. Nah, disinilah bedanya air dengan benda cair. Ma'i itu benda cair, ma'un air. Kalau ma'i contohnya minyak makan. 1 tangki itu berapa liter itu? Hah? 1 tangki besar itu, 1 mobil itu 5.000 liter Pak Haji ya. 5.000 liter. Berapa duitnya itu ya? Banyak. Jadi entah macam mana mobil nih lupa nutup. Masuk tikus. Menggelepar-gelepar mati. Bangke. Tidak bau, barusan mati. Begitu dibuka mau diisikan ke tempat lain, ya bangke tikus. Iya. Aduh, mati kita. Tikus masuk, mati. Tikus mati juga kita ini. Kalau tahu bos kena pecat aku ini. Diam-diam, cepat-cepat diambil. Takut bos tahu, campakkan. Dah aman. Apa yang aman? Bernajis enggak tuh? 5.000 liter itu cukup 2 kula enggak? Lebih lah. Tidak mengalami perubahan karena baru masuk mati. Dicium pun minyak tuh biasa. Tengok warnanya biasa. Dijilat misalnya pun minyak makan tuh biasa aja. Enggak sampai berpengaruh lah si bangkai tikus tadi karena baru mati. Diperkirakan pun paling 5 menitnya matinya ini. Jadi enggak merubahkan. Bernajis enggak minyak 5.000 liter? Dua kula lebih loh. Bernajis enggak? Enggak ngalami perubahan. Nah, kita bandingkan air. Umpama 1 tangki. Air isi ulang tuh kan 1 tangki juga itu. 5.000 liter juga itu ya. Masuklah tikus, mati. Bangkai. Dicium, tidak berubah. Baunya biasa, warnanya biasa, rasanya biasa. Pertanyaannya, 1 mobil tuh bernajis nggak tuh air isi ulang tuh? Enggak. Kalau minyak makan bernajis nggak 1 mobil tuh? Bernajis. Apa bedanya? Nah, tapi sama-samanya takarannya sama, 1 tangki itu 5.000 liter. Masuk najisnya sama, bangkai tikus juga. Kenapa beda? Karena yang satu air, yang satu benda cair. Kenapa dibedakan? Kalau air sehubungan karena dia alat bersuci. Air itu kan dipakai untuk wudhu, pakai untuk mandi wajib, namanya alat bersuci. Karena air itu alat bersuci, maka dia punya kekuatan untuk bisa menolak hukum najis. Dengan catatan kalau dia 2 kula atau lebih dan tidak mengalami perubahan, dia bisa menolak hukum najis. Sehingga tak bernajis dia walaupun masuk najis. Dengan catatan kalau dia cukup atau lebih dari 2 kula plus tidak mengalami perubahan.
tertulak hukum najis tuh sama dia. Oke. Beda minyak makan. Minyak makan itu bukan air, tapi benda ini setinggi inilah, bak. Tuh. Lebarnya seginilah. Ini berapa ribu, berapa tangki nih kalau diisi penuh. Kayak ginilah baknya. Isi. Dan sebanyak ini pun minyak makan tuh dipakai wudhu sah nggak? Nggak sah, karena dia bukan alat bersuci. Lantas masuk tai cecak bu sebutir. Tes. Benajis enggak nih? Satu. Benajis. Kenapa benajis? Karena minyak makan bukan alat bersuci, tidak punya kekuatan untuk bisa menolak hukum najis ketika masuk najis kepadanya. Sehingga dia otomatis jadi najis. Kira-kira kalau seandainya ibu lang punya perusahaan minyak makan tuh. Nah, laporan lah anak buah, bos. Masuk tikus mati di dalam bos. Buang, haram itu dimakan. Kira-kira gitu, Bu. Ibu lah bosnya, yang punya. Dah buang lah. Jangan dijual. Nanti menanggung dosa orang banyak kita, dimakan orang. Buang. Kira-kira gitu kata ibu. Atau jangan-jangan ini. Diam. Jangan bilang. Jangan kau foto. Nanti kau viralkan pula, aku pecat kau. Buang aja, buang. Habis itu ya udah salurkan kayak biasa. Jangan kau bilang-bilang ya. Atau jangan-jangan kayak gitu. 10 mobil tangki itu berapa duit? Udah banyak lah. Jual kebun. 1 liter aja udah 12.000. 1 liter 12.000 kali 5.000 liter. Ya. Berapa? Kali 10-nya lagi. Jual rumah satu ya. Kira-kira kalau seandainya dia punya lah perusahaan tuh, dibuang apa dijual ya kira-kira? Bu, kalau ibu yang punya minyak makan tuh, ibu lah punya perusahaan tuh, ibu jual apa dibuang? Kalau ibu jual, ibu tanggung dosa sekian banyak orang makan. Tapi kalau dibuang, ibu nanggung rugi lah segitu banyak. Mau nanggung rugi apa nanggung dosa? Karena kita udah tahu hukumnya. Biar pahit, nanggung rugi lah ya. Pahit tuh nanggung rugi. Soalnya banyak duitnya. Nggak apa-apalah, walaupun pahit ku tahan-tahankan, nanggung rugi aja lah. Kalau nanggung dosa nggak sanggup, nanggung rugi masih sanggup walaupun pahit. Tumpurlah nggak apa-apalah, tumpur timbang aku berdosa masuk neraka. Wah ini udah paten imannya ini. Kalau jawar lah kayak mana kira-kira jawar? Buang. Itu tidak ada cara untuk mensucikannya. Betul. Kalau air tadi kan masuk comberan tadi ya. Ya. Hilang baunya lagi. Iya. Kembali suci. Kembali suci. Nah kalau minyak makan andai dibuang, Ya. ini jangankan bau, nggak bau pun dia, nggak berubah pun dia, masuk najis, udah bernajis. Sudah najis. Nah, cara mensucikannya. Karena dia bukan air, tak ada cara apapun untuk mensucikannya. Oh, tidak ada. Nggak ada. Didirus. Nggak bisa didirus. Kalau kain, dia bukan benda cair. Kena kencing, kain itu menjadi bernajis. Bisa disucikan nggak kain itu? Bisa. Diapai? Didirus. Kenapa? Karena dia benda padat, bukan benda cair. Bisa disucikan. Tapi kalau minyak, itu benda cair. Jadi nggak bisa didirus lah. Satu tangki itu, pendirusnya isi ulang. 5 mobil isi ulang tuh didirus. Habis itu disaring. Nggak bisa. Tetap air itu tidak suci, tetap bernajis. Udah coba ya. Nah, beda air. Kalau air bau dia, karena 2 kula atau lebih bau. Aduh. Udahlah.
nggak bisa pakai. Jadi kayak mana? Udah nggak musim hujan lagi kok. Tapi baunya masih ada nih. Kalau ditunggu hilang baunya, besok lah baru bisa dipakai. Satu hari ini kayak mana kita? Soalnya udah stok air habis. Biar cepat, kita kuras aja lah ya. Kurasnya pakai mesin apa itu? Mesin itulah penyedot air. Udah berkurang, sisanya masih banyak, kulahnya masih banyak, bukan 2 kulah, masih banyak, 10 kulah masih ada lagi. Cium, oh udah nggak bau lagi. Yang bau itu sudah disedot, dibuang. Sisa air yang nggak bau nih, suci nggak? Suci. Mensucikan nggak? Mensucikan. Ada terserah. Air itu karena dia alat toharoh, kalau bernajis masih bisa sucikan. Caranya bisa ditambah air baru, bisa juga dikurangi yang ada. Bisa juga dibiarkan hilang dengan sendirinya. Nah, suka hatilah. Kalau hilang sendiri agak lama. Kalau ditambah agak cepat. Kalau dikurangi agak cepat. Tapi kerjanya repot. Gitu juga air yang kurang dari 2 kulah masuk najis, tidak mengalami perubahan, tetap hukumnya najis. Jadi kalau lipas itu tergolong pada najis itu, Ustaz? Lipas, wah ya, karena dia bercampur sama najis. Tempat-tempat kadang di tempat beol lah bercampur sama beol lah, bercampur sama kencing segala macam. Badannya bernajis. Kalau lipasnya suci, cuman badannya bernajis. Seandainya didirus si lipas tadi, didirus bu, lipas tuh didirus. Habis itu lipasnya masuk plastik, dikantongi, bawa sembayang, sah nggak kira-kira? Jangan cerita ada ustaz yang mikir kayak itu, nggak ada. Menyalahnya itu bikinnya. Ini kan cerita umpama. Iya. Nah, dikantongi, tapi masukkan plastik dulu, kalau enggak nanti jalan-jalan di kantong tuh. Masukkan plastik, dah. Sekira-kira nggak matilah dia, ada udara keluar. Kantongi, sembayang, Allah Akbar. Sah nggak? Sah, karena lipas itu sudah jadi suci, didirus. Tapi kalau belum didirus, sementara dia bercampur-campur sama kotoran-kotoran yang najis tuh, nah itu pula nggak tahu kita dari mana dia. Ini kalian yang pasti-pasti tahu lah. Nah, sembayang ibu. Sering itu masuk ke minyak jelantah itu mati dia situ. Digorengkan juga. Kalau kita nggak tahu pasti dari tempat najis atau tidak, kadang-kadang nggak selamanya kecoa itu dari tempat najis. Iya. Kadang-kadang di balik-balik dinding yang agak gelap-gelap, dia suka situ. Di lipatan kain. Di lipatan kain misalnya. Nah, tiba-tiba masuk ke minyak jelantah. Makanya minyak jelantahnya ini dia tukang goreng pisang. Pastinya jelantahnya banyak tuh ya? Banyak. Masuk ke situ, mati. Karena kita nggak tahu pasti itu lipas nih badannya bernajis, kembalikan ke asal sesuatu suci. Jadi masuk dia, mati. Setelah mati jadi bangkai. Tapi masuknya kan sendiri, bukan kita memasukkan setelah dia bangkai. Sementara lipas termasuk kategori binatang yang tidak mengalir darahnya. Maka masuk dia ke air, masuk dia ke benda cair, dimaafkan. Nggak apa-apa. Selama tidak berubah jelantah tuh. Tapi kalau berubah jelantah tuh, bau lipas. Berapa ekor yang masuk? 5. Dicium, lipas, udah mati di situ. Najis lah dia. Gitu juga semut. Kalau 1, 2, 5 ekor masuklah ke susu tuh, nggak apa-apalah. Selama tidak bangkai kita masukkannya. Masuk karena di gulanya dimasukkan, kemudian otomatis karena airnya panas, matilah dia. Tapi waktu memasukkannya tidak di posisi dia sudah bangkai, kan masih hidup. Oke, nggak apa-apa, dimaafkan. Kalau lebih dari 10?
Nah, kalau lebih dari 10 sekira-kira karena agak lama dibiarkan aja di itu, begitu mau diminum, bau semut nih. Agak gelap, hidupkan dulu lampu. Ya Allah, semutnya banyaknya. Bau semut, bangkai udah mati. Bernajis itu. Itu najis. Najis. Kadang-kadang kan teh manis dibuat di gelas itu. Karena semut ini suka kepada gula. Banyak. Nah, masuk dia mati. Masuk dia mati. Iya. Disaring pula lah apa tadi? Teh manis Teh tadi. manis sayang. Sayang. Heeh. Nah, macam mana hukum airnya? Iya. Selama tidak bau semut, masih biasa-biasa aja. Iya. Nah, semutnya itu kan tak mengalir darahnya, dimaafkan, nggak apa-apa. Oh, selagi tidak baunya itu berubah lah. Ya? Iya, selagi tidak berubah jadi bau semut, Iya, iya. selagi tidak sengaja kita memasukkannya. Iya, iya. Jadi kalau kita memang melakukan memasukkan bangkai tadi dalam posisi sudah mati kita masukkan, nah kalau itu bernajis walaupun tidak berubah. Nah, jadi dua itu yang dijaga. Jangan di posisi bangkai kita masukkannya. Kalau itu bernajis lah itu. Walaupun tidak berubah jadi bau semut. Tapi itu tadi nggak termasuk kita memasukkan bangkai itu. Karena tadi kan udah mati. Kita saring. Oh, enggak. Kalau saring enggak. Oh, enggak. Jangan pakai sendok. 5 nih. Iya. Dapat 3. Alah tanggung kali. Yang 3 nih untuk ngambil yang 2 dimasukkan. Nah, kalau itu kita memasukkannya. Nah, kalau saring kan enggak. Kalau saring kan enggak. Nah, bukan kita masukkan, kita saring. Udah jelas ya, Bu? Jadi kalau oh cecak. Oh tai cecak. Iya. Ini cicaknya, maksudnya cicaknya itu bangkai. Masuknya, nggak masuknya pasti begitu. Bangkainya jatuh gitu. Iya. Banyak makan lagi. Iya. Sama dengan Kita yang masukkan apa dia terjatuh sendiri? dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Ini udah mati. Posisinya udah mati, berarti bangkai. Nah, bangkai cecak najis nggak? Najis. Tai cecak najis nggak? Najis. Apa beda cecaknya yang bangkai sama tainya? Kalau tainya itu nggak ada istilah tai cecak yang dimaafkan, nggak ada. Tapi kalau bangkai cecak dimaafkan karena tak mengalir darahnya. Jadi maafkan taiknya tetap najis. Najis, tak dimaafkan. Jadi masuklah teh cecak ke 5.000 liter tadi minyak makan, bernajis 5.000 liter itu semua. Karena yang masuk bukan bangkai cecaknya, taiknya. Nah, tai cecak nggak dimaafkan. Nah, ada ya. Ada tai najis tapi dimaafkan. Boleh dimakan pun. Tai kerang. Tai kerang. Najis nggak tuh? Jangan ibu pikir tai kerang pun nggak najis. Jadi kalau ditanya orang, Bu pernah makan najis, Bu? Pernah, gitu aja. Makan apa? Tai kerang. Gitu. Pernah. Kalau makan kerang, makan tai lah itu. Cuman kan tainya nggak nampak. Tainya nggak nampak. Terbungkus dia sama kerang tuh. Tapi sebetulnya temakan nggak tainya itu? Makan. Ada orang makan kerang dibuangi tainya? Nggak jadi makan kerang. Habislah buang tainya semua. Iya. Jadi makan kerang. Baik. Tai kerang tuh dimaafkan karena sulit menjaganya. Kalau dibuang lah taiknya, tak makan kerang namanya. Nah, jadi dimaafkan. Dimakan boleh. Nah, tai apa lagi, Bu? Ikan teri yang halus itu. Maaf, karena cemana membuangnya. Tapi kalau tai ikan gembung, itu enggak. Jadi kalau ibu makan ikan gembung rebus, dekat-dekat tai sama tai.
Karena ikan gembung itu enggak dibuangnya taiknya. Enggak, rebus saja semua. Ada yang bilang tentang deket taiknya tuh loh Ustaz, lemak tuh enak kali katanya, gurih. Kata orang itu, Allah alam lah. Betul Ibu? Deket taiknya tuh katanya. Bisa saja terjadi, cuman soal najisnya tadi. Iya. Jadi najis. Jadi jangan dimakan gembung tuh sama taik-taik. Itu nggak dimaafkan. Sekarang kan begini Ustaz. Ikan gembung tadi kan direbusnya sama taiknya. Waktu kita makan memang kita buang taiknya itu. Tapi dia kan udah meresap. Waktu dia merebusnya tadi kan udah meresap. Macam mana hukumnya? Iya. Di sini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Ya taiknya kan meresap. Buktinya taiknya meresap, ketika dikasih garam, asinnya meresap. Iya. Jadi kalau asinnya meresap, berarti taiknya juga meresap. Haram lah itu. Ada yang bilang makruh. Kenapa makruh? Oke, dia meresap. Kiaskan nanti begini. Hati-hati Bu Butet. Soalnya Bu Butet yang masak-masak kalau pesta. Ini daging. Kalau pesta berapa kilo masaknya Bu Butet? 20. Iya. 20 kilo. 20 kilo satu kuali itu. Iya. Kapasitas untuk berapa undangan itu? Kalau perasaan nanya-nanya kayak mau pesta aja Ustaz. Undangan berapa orang kalau 20 kilo? 200. 400 orang Bu ya? 400. 400. Jawar berapa mau diundang nanti? 400 saja? Kurang lebih 400. 20 kilo. 1 kilo berapa Bu? Duitnya? 12.000. 120. 120. Murah kali Pak Haji. 120 kali 20. 2 juta sekian. 2.400.000. 2.400. Itu dagingnya Jawar, belum bumbunya. Nah, jangan takut. Adanya itu duitnya. Nanti tak kawin pula gara-gara itu. Nah, lagi diaduk ini, bumbunya belum lagi kering, masih basah. Iya. Bu, ayam itu kan di situ tidur, di situ berak, sehingga dipastikan kakinya kena tai-tai dia kan? Nah, ada ayam itu Bu, kalau kena tai kakinya dicuci-cuci. Enggak ada. Kita yang punya ayam kita cuci itu kira-kira. Enggak. Ayam, kau mau masuk ke kandang cuci dulu kaki. Enggak ada. Ayam soleha ya. Jadi dekat dia, datang anak-anak, ayam, betul. Terbanglah takut, pas kali di kuali itu, melumpur dia kepanasan, kakinya muap. Kira-kira benajis nggak tuh satu kuali itu? Benajis. Ini posisinya panas, berarti kuahnya itu kan benajis. Iya. Dia panas, berarti meresap nggak dia ke daging tuh? Meresap. Ayo, dibuang 20 kilo. Kata Bu Butet dicuci. Nah, kalau ini masih bisa dicuci. Di apa? Iya. Dagingnya tadi karena itu benda keras. Iya. Iya. Yang tidak bisa dicuci kan cairan. Iya. Baik. Maksudnya saya mau kiaskan ke gembung rebus tadi. Oh, iya. Gembung rebus. Gembung rebus itu kan meresap taiknya ya. Iya. Kuah yang kena kaki ayam itu benajis nggak kuahnya? Karena posisinya panas, meresap nggak ke daging tuh? Meresap. Buang kuahnya, cuci, dirusi, kemudian masak lagi bumbu baru, masukkan lagi ke kuali setelah dicuci kualinya. Kira-kira halal nggak tuh? Halal. Tapi jangan bilang-bilang sama orang. Nanti undangannya dah. Tapi kan nggak berdosa itu Ustaz. Enggak. Cuman kan naluri orang membayang-bayangkan kaki ayam tadi.
Dah. Gitu juga lah kamu ngerebus nih. Meresap dia ya. Meresap. Didiruslah dia. Buang taiknya, didirus dia. Ya udah. Jadi suci. Nah, apa mesti hilang asin tuh? Kalau hilang asinnya nyonyot lah nyiramnya. Makanya jalan tengah dibikinnya itu tidak haram tapi makruh. Kalau gitu seeloknya dimakan nggak gemuk rebus tuh? Seeloknya jangan. Karena nggak ada yang bilang sunat. Yang bilang makruh antara sekitar makruh dan haram. Jadi makruh dilarang, haram pun dilarang. Bedanya kalau haram ada ancaman dosa, kalau makruh tidak. Tapi intinya sama-sama dilarang. Kalau kita mau hukum warok tuh lebih menjaga ke agama kita. Mbak duduk agama tuh di hati, seloknya jangan. Ustaz, itu pula lah Ustaz, kalau tak selera makan aku, itu lebih ke selera makan aku Ustaz. Suka kali aku sama kamu Ustaz. Ya terserahlah. Hukumnya gitu. Kalau nggak makruh, haram. Yang betul-betul sangat keras menjaganya haram. Ada yang agak lembek sedikit, ya makruh. Yang bilang mubah nggak ada. Apalagi sunat, wah nggak ada itu. Sama kayak ngerokok. Yang bilang sunat ngerokok ada? Ada nggak ada Ustaz? Yang mubah ngerokok itu sunat. Yang bilang mubah pun tak ada. Yang bilang makruh ada. Yang bilang haram ada. Kalau gitu seloknya jangan merokok. Jangan merokok. Aduh, tutuplah Ustaz, nanti kede-kede yang jual rokok nih. Tamrin, tak ada yang beli. Tak apapun malim bilang-bilang makruh. Gitu. Ya makruh. Dibrusnya hancur. Sekira-kira meresap sampai ke dalam lah. Iya boleh pakai air panas, tapi jangan panas sekali, terkelupas dia nanti. Alah seloknya nggak usah lah. Oh iya, masak sendiri aman itu. Buang taiknya, direbus sendiri, kasih garam sendiri. Lebih enak ya. Ada yang bilang kalau masak sendiri tak enak katanya. Dah. 9:30. Seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.